Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua dan para jamaah melanjutkan thalabul ilmi yang lalu, yaitu kita bahas tentang 11 tanda manusia yang celaka, 11 tabiat manusia yang mengantarkan ke nerakanya Allah. Dan kita akan bahas, anak-anakku semua, yang pertama adalah wa alamatus syaqa'i aidan 11 husnatan, 11 tanda manusia yang celaka yang mengantarkan ke nerakanya Allah. Anak-anakku semua dan para jamaah, kita tancapkan ke dalam kolbu 11 tanda ini, kita ketahui, kita ilmui, dan akhirnya kita jauhi sejauh-jauhnya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa menjauhi sejauh-jauhnya. Amin. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Yang pertama, anak-anakku semua, adalah awwaluha ayyakuna harisan ala jam'il mal. Yang pertama, senantiasa menginginkan untuk mengumpulkan dunia, senengane ngumpulno dunya mawon. Niku tanda manusia yang celaka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Yang kedua, wathani an takuna nahmatan, wathani an takuna nahmaduhu fi syahawati wal ladzati fid dunya. Yang kedua, keinginannya hanya dalam hal syahwat dan kelezatan dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua, yang pertama dan yang kedua kita akan bahas. Anak-anakku semua, subhanallah, di ciri yang pertama dan juga ciri yang kedua, anak-anakku semua, adalah nyambung kepada firman Allah di dalam Al-Quran, yaitu bahwasanya Allah jadikan di dalam firman Allah surat Al-Baqarah, di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 212. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku semua dan para jamaah, yang makna dan maksudnya Al-Baqarah ayat 212 adalah kehidupan dunia dijadikan indah di dalam pandangan orang-orang yang kafir, orang-orang yang jelek. Dijadikan indah kehidupan dunia, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia, lebih istimewa, lebih dahsyat daripada mereka pada hari kiamat. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka anak-anakku semua, mengacu kepada tanda-tanda orang yang celaka niku selalu ngumpulkan dunia,
Kenapa selalu ingin mengumpulkan dunia? Karena Allah jadikan indah dunia ini untuk orang-orang yang ingkar, untuk orang-orang yang kafir, dan hamba-hambanya yang beriman. Untuk orang-orang yang beriman, dunia niki bukan indah, karena dunia niki adalah ladang untuk akhirat. Dunia niki hanya bercocok tanam. Dunia niki tempat untuk bercocok tanam. Anak-anakku semua, orang bercocok tanam niku indah napa mboten? Mboten indah. Yang indah niku memetik. Anak-anakku semua, orang menanam durian dengan metik durian enak mana? Metik. Nanam niki soro, nanam niki berat, tapi metik niku nikmat. Dunia niki tempat nanam, metiknya nanti di surganya Allah. Maka bagi orang mukmin, dunia niki nggak enak wong tempat untuk menanam. Tapi bagi orang yang kafir, dunia niki indah, karena dunia niki tempat untuk berfoya-foya. Dan mereka di akhirat nanti diazab, mereka kekal abadi di nerakanya Allah. Na'udzubillah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami semua hamba-hambamu yang selalu Engkau bimbing, ya Allah, amin. Yang selalu Engkau berikan petunjuk, ya Allah, amin. Maka anak-anakku semua dan para jamaah yang muda-muda niku sing baru-baru kerja niku senengane ngumpulno duit. Senengane ngumpulno duit. Anak-anakku semua dan para jamaah, orang yang mengumpulkan uang niku boleh napa mboten? Jawabane boleh, tapi yang dimaksud niku adalah menumpuk dunia untuk berfoya-foya. Tapi kalau mengumpulkan dunia untuk beramal, mengumpulkan dunia untuk menolong agamanya Allah, boleh banget. Yang tidak boleh adalah mengumpulkan dunia untuk berfoya-foya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua, di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 212 niki, kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir Allah tentang riwayatnya di dalam tafsir Ibnu Katsir niki, Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal kaum Bani Israel. Sudah berapa banyak mereka melihat mukjizat yang jelas dari Nabi Musa. Maka yang dimaksud dengan ayatim bayyinah adalah hujah yang membuktikan kebenaran dari Nabi Musa di dalam menyampaikan dakwah. Dan anak-anakku semua, mukjizat Nabi Musa niku banyak. Ini salah satunya melempar tongkat jadi napa? Jadi napa? Ular. Memukul laut jadi napa? Jadi jalan. Niku salah satu mukjizat Nabi Musa, dan niku disaksikan anak-anakku semua. Disaksikan oleh orang Bani Israel. Menyaksikan peristiwa yang dahsyat. Nggih, menyaksikan peristiwa yang dahsyat niku. Tapi nggih napa? Mereka niku nggih subhanallah, mereka mengingkarinya. Maka anak-anakku semua, salah satu mukjizat Nabi Musa niku kan memukul laut menjadi napa? Menjadi jalan. Dan itu peristiwa yang
enggak masuk akal anak-anakku semua. Dahsyatnya luar biasa. Dan tidak mungkin dilakukan oleh siapapun manusia kecuali atas pertolongan Allah. Kemudian mukjizat Nabi Musa lagi niku napa? Batu yang dipukul. Nggih. Batu dipukul Nabi Musa. Nggih. Batu dipukul Nabi Musa menjadi napa? Menjadi jalan. Awan nggih yang menaungi mereka di panas yang terik memukul batu jadi awan menaungi mereka di kala terik. Bisa juga sesuai keinginan Nabi Musa, batu dipukul jadi apapun, terserah Nabi Musa karena diizinkan oleh Allah. Laut dipukul jadi jalan. Dan itu disaksikan oleh orang-orang Bani Israel, tapi mereka disuruh untuk mengingat akhirat, mereka tetap enggak mau. Mereka tetap memandang indah kehidupan dunia. Subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Dan anak-anakku semua, di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 211 yang bersambungan dengan Al-Baqarah ayat 212 yang sebelumnya adalah wa may yubaddil ni'matallah min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Dan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras azabnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua dan para jamaah, di kesempatan yang indah ini anak-anakku semua kita mendoakan kepada saudara kita di Palestina, semoga diberikan oleh Allah ketabahan, amin, kesabaran, amin, kekuatan, amin. Semoga mereka semua diberikan kekuatan oleh Allah, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Abil huzn bihadan ya al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena dia sangat terasa Walil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Dan anak-anakku semua, semoga anak-anakku semua jadi hamba-hamba Allah yang dibimbing oleh Allah, amin. Nggih, para jamaah, anak-anakku semua yang muda-muda, nggih, yang masih muda lagi kerja, niku biasanya itu seneng ngumpulno dunya. Tapi insyaallah anak-anakku semua enggak seperti itu, amin. Mengumpulkan dunia untuk bekal ke akhirat, mengumpulkan dunia untuk menggapai syurga. Anak-anakku semua dan para jamaah, yang tandanya orang celaka niku pasti yang namanya seneng mengumpulkan dunia niku kalau disuruh beramal niku pasti enggak mau. Disuruh berinfak niku enggak mau karena mengurangi. Disuruh coba berinfak di jalan Allah untuk dirimu sendiri, enggak mau. Wah, saya kerja susah-susah kok, ngapain saya infakkan. Subhanallah. Maka anak-anakku semua, di dalam hadis baginda Rasul disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibn Adam unfik alaik. Gi anfik
unfik alaik. Wahai anak Adam, kata baginda Rasul, berinfaklah, niscaya aku akan menggantikannya kepadamu. Niku kata baginda Rasul menyampaikan firman Allah di dalam hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah ta'ala fi hadisil qudsi ibna Adam anfik unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku akan menggantikannya kepadamu. Jadi anak-anakku semua dan para jamaah, orang yang berinfak niku akan tambah kaya. Bukan berinfak niku tambah miskin, tapi tambah kaya, dijamin oleh Allah. Dan niku senada disambung di dalam hadis baginda Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fis sadaqatu khamsu khisalin al-ula taziduhum fi amwalihim. Dalam hadis baginda Rasul, anak-anakku semua dan para jamaah, sungguhnya hamba-hamba Allah yang berinfak, yang ahli infak, yang ahli sedekah, taziduhum fi amwalihim, Allah akan menambah dan menambah hartanya. Dan niku yang dilakukan oleh sahabat baginda Rasul yang paling kaya. Siapa? Salah satu yang kaya yaitu Abdurrahman bin Auf. Sampai Abdurrahman bin Auf niku cita-citanya kepengin miskin, tapi enggak keturutan sampai akhir hayatnya. Beliau niku kaya raya, kepengin miskin enggak keturutan. Tapi zaman sekarang banyak manusia kepengin kaya enggak keturutan. Kalau Abdurrahman bin Auf kepengin miskin tapi enggak keturutan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Lalu anak-anakku semua, di dalam hadis baginda Rasul beliau menyampaikan kepada yang tukang adzan. Yang tukang adzan niku sinten namanya? Bilal bin Rabah. Baginda Rasul bersabda, infakkanlah terus hai Bilal, infakkanlah terus hai Bilal, janganlah kamu merasa takut kekurangan dari Tuhan yang mempunyai arsy. Niku perintahnya baginda Rasul langsung kepada Bilal, infakkanlah terus wahai Bilal, janganlah kamu merasa takut kekurangan, jangan kamu merasa takut kekurangan dari Tuhan yang mempunyai arsy. Niku sabda baginda Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kemudian diperjelas di dalam firman Allah di dalam Al-Quran, yaitu surat yang pernah ditundukkan Nabi Sulaiman. Surat napa? Surat Sabah, yaitu negerinya Ratu. Itu di surat Sabah ayat 39, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh, dan barang siapa dan barang apa saja yang kalian nafkahkan di jalan Allah, yang kalian infakkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya, maka Allah akan menggantinya. Fa yukhlifu, kata Allah. Dan barang apa saja yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantinya. Niku firman Allah surat apa tadi? Sabah ayat berapa? 39. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih.
Dan diperjelas anak-anakku semua di dalam hadis sahih, baginda Rasul menyebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu Adam mali mali wa hal laka min malika illa ma akalta. Niki hadis Kanjeng Nabi. Hai anak Adam mengatakan, hartaku, hartaku. Yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita wa ma siwa dzalika fadahibun wa tarikuhu linnas. Anak Adam mengatakan hartaku, 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 tetapi tiada bagianmu dari hartamu kecuali apa yang telah kamu makan, kecuali apa yang telah kamu makan lalu kamu lenyapkan, dan apa yang kamu pakai lalu kamu rusakkan, dan apa yang kamu sedekahkan maka kamu akan memetik hasilnya nanti. Sedangkan hal-hal yang selain itu bakal lenyap dan menjadi peninggalan orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka anak-anakku semua dan para jamaah, semoga kita semua dibimbing oleh Allah. Amin, amin. Maka anak-anakku semua, sebetulnya dijelaskan dengan gamblang di dalam hadis sahih ini, mali mali, hartaku, hartaku. Tidak, kita niku yang kita punyai hanya yang kita sedekahkan. Karena yang kita sedekahkan itu tersimpan di sisi Allah dan nanti dikembalikan lagi kepada kita. Maka anak-anakku semua, ada satu riwayat sahih, cerita nyata di zaman baginda Rasul, anak-anakku semua dan para jamaah. Ada dua manusia, suami istri, mempunyai anak perempuan satu. Suami istri tersebut, anak-anakku semua, yang suami ahli sedekah, yang perempuan ahli bakhil. Masuk bakhil ahli, nggih pokoknya bakhil banget lah namanya, ahli bakhil. Yang perempuan niku nyuwung itu nemen, yang laki-laki niku ahli sedekah, senengane sedekah. Dan mereka diberikan oleh Allah kaya raya, anak-anakku semua, kaya raya. Suatu ketika anak-anakku semua, si istrinya tersebut jengkel, anak-anakku semua, jengkel kepada suaminya. Kok coro botengnya nih, kok bahasa Jawa nih, waduh enak saja kamu ini wahai suamiku, harta kamu sedekahin terus ini. Itu bukan hartamu sendiri, itu hartaku juga. Kalau begitu sudah kita bagi saja, bagi dua. Milikmu kamu habisin terserah. Tapi kalau belum dibagi kayak gini, hartaku juga kamu sedekahkan. Aku nggak mau kan. Wong aku itu nyengit kok kamu gitu. Wah, tapi nggak ngomong begitu gitu. Akhirnya singkat cerita, anak-anakku semua dibagi dua. Hartanya kaya raya nih dibagi dua, untuk istri sendiri dan untuk suami sendiri. Terus anak-anakku semua, singkat cerita, hartanya suaminya niki, anak-anakku semua disedekahkan semuanya dan habis.
Harta suaminya disedekahkan di jalan Allah semua dan habis. Niku diejek oleh si istrinya. Loh, kamu ini kok boso sini nggih? Kamu ini wah ngawur, masa hartanya dihabiskan, disedekahkan semua. Lihat hartaku masih utuh. Ini aku pinter nih, hartaku masih utuh. Ini hartamu habis kamu sedekahkan. Singkat cerita anak-anakku semua, mereka meninggal. Suami istri ini meninggal. Dan anak-anakku semua, singkat cerita anak-anakku semua, dan cerita ini diceritakan oleh si mbaknya tadi, anaknya ini bercerita kepada baginda Rasul karena berobat kepada baginda Rasul. Tangannya lumpuh anak-anakku semua. Tangannya lumpuh. Berobat kemana? Ke dokter? Enggak, belum ada dokter. Jadi semua sakit datangnya ke baginda Rasul. Semua sakit datangnya ke baginda Rasul. Nggak ada datang ke dokter karena belum ada dokter. Tangannya lumpuh, datang ke baginda Rasul, ya Rasul sembuhkanlah tangan saya ya Rasul. Nah, kenapa tanganmu? Maksudnya kenapa tanganmu ini? Lalu anak perempuan ini bercerita, ya Rasul, saya bermimpi ya Rasul, bapak saya dan ibu saya digodok di nerakanya Allah. Digodok anak-anak. Gimana anak-anak? Godok ini bukan godok kacang, anak-anak. Godok menungso. Kira-kira anak-anakku semua, kita besok mau digodok nggak di neraka? Mau nggih? Tidak. Ya Allah lindungi kami ya Allah dari api nerakamu ya Allah. Amin. Ibu saya ya Rasul digodok di nerakanya Allah. Begitu terkaing-kaing menjerit-jerit. Dan anak-anakku semua, mukanya niku dikasih kain. Ada satu kain kecil ditaruh mukanya dan mukanya niki enggak gosong. Mukanya enggak gosong. Lalu ditanyakan oleh anaknya niku dalam mimpi. Ibu kenapa kok disiksa di neraka? Iya nak, ibu ini nyengit, ibu ini enggak mau sedekah, hartanya ibu ditumpuk-tumpuk saja, tidak disedekahkan di jalan Allah, maka tempatnya orang bakhil itu di nerakanya Allah. Maka ibu disiksa kayak gini. Lah itu kain di mukanya ibu itu apa? Hanya ini yang ibu pernah sedekah, kain lap nih. Ini ku yang jadi sedekah uangnya banyak niku. Niki enggak sedekah sama sekali, hanya sedekah kain lap jelek niku. Niku yang bisa nutupi mukanya enggak terbakar di neraka. Maka anak-anakku semua, bagaimana kalau kita mensedekahkan harta kita yang banyak? Insya Allah dibebaskan dari neraka. Amin. Makanya ojo nyengitnya nyengit. Akhirnya menjerit nih, namanya digodok nih, masya Allah. Nggak tega ya Rasul, saya melihat ibu saya begitu, saya nggak tega. Bu, bapak di mana bu? Bapakmu di surga, karena bapakmu ahli sedekah, hartanya disedekahkan semua di jalan Allah. Bapakmu di surga. Kenapa bu? Bapak nggak mau menolong? Nggak bisa ditolong karena ibu memang penduduk neraka karena bakhil. Nggak tega, lalu anaknya menuju surga. Pak, ibu disiksa di neraka, ngapain bapak nggak menolong? Enak saja bapak di sini. Iya nak, bapak nggak bisa nolong karena tempatnya orang bakhil itu di neraka, tempatnya orang nyengit itu di neraka. Subhanallah. Akhirnya jadi bapaknya itu kan di Telaga Al-Kausar, telaga Kanjeng Nabi. Niki
anak perempuan niki akhirnya nyolong, tak ngambil air, nanti airnya niki mau diminumkan ke ibunya yang ada di neraka. Di dalam mimpinya niku baru mau ngambil air di telaga Al-Kautsar, tahu-tahu ada suara, lumpuhlah tanganmu. Terus terbangun dari mimpi dan tangannya lumpuh beneran. Begitu ya Rasul, ceritanya ya Rasul, ini tangan saya lumpuh beneran ya Rasul, karena dalam mimpi saya mau ngambil air dari telagamu, telaga Al-Kautsar, mau saya kasihkan ke ibu saya, tahu-tahu tangan saya lumpuh ya Rasul. Dan diobati baginda Rasul. Ngobatinya bagaimana ya anak-anakku semua? Baginda Rasul ngobatinya dengan sorban. Diusapin sedikit dengan sorban baginda Rasul, kun fayakun, berdoa sama Allah, tahu-tahu tangannya langsung sembuh. Kalau yai gimana? Kalau yai nggak bisa, orang lumpuh gitu diusapi sorbannya yai, saya nggak sembuh sih, saya nerapi suwe sih. Akhirnya anak-anakku semua, baginda Rasul berdoa, ya Allah, dengan kebenaran cerita dari anak ini ya Allah, sembuhkanlah tangannya ya Allah. Dikabulkan oleh Allah, diusapkan sorbannya baginda Rasul, terus sembuh, tangannya lumpuh jadi sembuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, amin, amin. Maka anak-anakku semua, di kesempatan yang indah ini, yang punya tenaga, sedekah tenaga, yang punya pikiran, sedekah pikiran, yang punya ilmu, sedekah ilmu, yang punya harta, sedekah harta. Yai, ternyata saya lengkap yai, saya juga punya ilmu, punya tenaga, punya pikiran, punya harta. Ya harus sedekah semua, nggak boleh dipilih. Ya sedekah harta, ya sedekah ilmu, ya sedekah tenaga, ya sedekah pikiran. Dan semuanya itu nanti akan diganti oleh Allah, dikembalikan lagi anak-anakku semua. Jadi orang sedekah itu nyimpen dan dikembalikan di dunia dan di akhirat. Maka anak-anakku semua, semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang ahli sedekah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka anak-anakku semua, si bapaknya tadi, suaminya tadi, anakku, hartanya yang banyak tadi semuanya diinfakkan untuk membeli surga. Sementara istrinya tadi, anak-anakku semua, dia hartanya ditinggal di dunia, dia masuk ke neraka hanya membawa kain lap jelek untuk menutupi mukanya, dan itu dia pernah sedekah kain lap itu, anak-anakku semua. Subhanallah, subhanallah. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari riwayat di dalam hadis tersebut. Amin, amin. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang ahlu sedekah. Amin, amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua, digambarkan di dalam hadis baginda Rasul, anak-anakku semua, dunia itu bagaimana sih? Jadi sudah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, juga digambarkan oleh Allah di hadis baginda Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya darun. Ad-dunya daru man la daralah wa malu man la malalah wa laha yajma'u man la aqlalah.
Hadis baginda Rasul, anak-anakku semua, dunia adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah, dan dunia itu adalah harta bagi orang yang tidak memiliki harta, dan untuk dunialah orang yang tak berakal menghimpunnya. Maka anak-anakku semua, menumpuk-numpuk harta itu termasuk ciri daripada manusia yang celaka. Kata baginda Rasul, walaha yajma'u man la aqlalah. Dunia itu yang menghimpunnya, yang menumpuk-numpuknya hanyalah orang-orang yang tidak berakal. Man la aqlalah. Semoga anak-anakku semua, semoga anak-anakku dan para jamaah dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu dibimbing oleh Allah. Amin. Amin. Demikian anak-anakku semua, insyaallah kita akan lanjutkan di lain waktu, insyaallah. Kita tutup dengan doa, anak-anakku semua diamini, insyaallah doa kita diijabah oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. حبيبي أنت قاسي والمراد